minta solusi. Mau tanya sekali minta solusi. Ya, tapi kan saya WhatsApp terus belum dibales. Terus saya tanya Mbak Leni itu katanya di sini lagi live telepon aja gitu. Apa bilang gitu. Kenapa Mbak? Terus sekarang saya telepon. Saya kan itu bulan 6 itu kan cari majikan. Nah, terus majikan saya kan itu kan ngomong sama saya bulan 3 kemarin itu kan mau ke Kanada gitu kan. Tapi kan saya belum dikasih surat relocation ke Kanada. Tapi saya udah ngomong, saya mau cari majikan, saya nggak pulang. Oh ya, terus saya bulan 6 itu saya dapat majikan. Tanggal 30 saya sudah tanda tampung, Pak. Terus setelah itu bulan 7 itu saya tanya, saya minta surat relocation, dia nggak bisa ngasih. Tunggu, saya belum selesai dokumennya gitu kan. Terus sudah 1 bulan, terus saya minta lagi lah. Terus kemarin malam itu kan saya udah dapat majikan, udah tanda tangan kontrak. Majikan yang baru katanya. Terus saya udah medical, terus udah dilegalisir sama KJRI kan. Terus majikan yang baru itu minta hanya segera diurus itu pindahannya itu soalnya kayak gaji kamu. Terus saya tanya lagi, terus kemarin majikan itu ngomong saya nggak jadi ke Kanada soalnya medical saya kurang baik, saya hanya bisa tinggal di Kanada 2 tahun, jadi saya cancel. Terus saya masih butuh kamu, bilang gitu. Terus saya kan juga bingung. Terus akhirnya saya majikan yang baru sama agent. Saya bilang, saya cancel soalnya majikan saya nggak bisa ke Kanada. Terus dia minta ganti rugi, soalnya kan udah medical, udah ke KJRI lah. Terus saya minta, saya suruh bayar berapa, dia tuh nggak mau jawab. Terus saya tanyanya itu, saya kalau begitu itu biasanya saya harus mengganti berapa, Mas? Biasanya. Kalau setahu saya ya, karena itu adalah makanya pelin-pelan saya bisa bilang pelin-pelan. Kenapa sih kalau anak-anak tempat saya itu saya bilang ada suratnya dulu baru diproses. Nah, tapi ini bukan kesalahanmu karena majikanmu sendiri ya. Kalau memang mau ganti, menurut pendapat saya itu ganti medikal aja sih. Kalau masalah kontrak kerja atau apa itu di luar tanggung jawab sampean. Oh, gitu ya. Betul. Oh, soalnya kan dia kan marah-marah tadi. Terus bilang, saya udah proses kamu udah masuk ke KJRI, udah masuk imigrasi. Terus saya jawab, kalau imigrasi saya mungkin itu belum masuk. Soalnya saya belum ngasih surat. Enggak, Mbak. Kalaupun itu biasanya sudah dimasukin sih. Menurut pendapat saya imigrasi sudah dimasukin. Cuman masalahnya itu bukan masalah masuk dan tidaknya. Masalahnya kamu sudah medikal. Kalau medikal itu diminta surat medikalnya, kamu bayar mereka nggak ada masalah. Karena itu medikal punyamu sendiri. Tapi yang lain-lainnya kan masih ada hubungan dengan majikan. Saya rasa kamu tidak perlu memberikan kompensasi. Karena kalau visamu turun pun, kamu itu cuman boleh bayar 10%. Paham ya? Oh, iya. Jadi nggak boleh lebih dari 10%. Oh, iya. Ngerti ya maksud saya ya? Kalau cancel job seperti apa dan bagaimana? Karena ini kan kesalahanmu, kamu yang pingin cancel job. Nah, cancel job biasanya kalau di agent itu dimintai uang berapa saya kurang tahu. Tapi setahu saya, kamu hanya boleh mengganti itu medikal saja. Karena medikal punyamu. Medikal itu punyamu. Jadi masalah kontrak kerja masuk imigrasi nggak ada hubungan dong. Walaupun itu datamu, kamu nggak boleh mengganti lebih dari 10%. Tapi kalau medikal itu memang mahal. Medikal itu memang mahal. Kamu harus menggantikan. Karena visamu turun pun nggak boleh minta lebih dari 10% dari gajimu. Jika ada agent yang meminta lebih, itu salah. Boleh dilaporkan ke KJRI itu. Jadi bilang sama mereka kalau kamu didenda lebih dari harga medikal, laporkan saja sama KJRI. Karena saya jadi agent dulu, agent saya dulu minta lebih, saya bilang nggak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh meminta uang lebih dari cece, lebih dari 10%. Hanya boleh mengganti uang medikal saja. Itu pun masih salah. Ngerti nggak? Berarti saya cuma ganti medikal, terus yang bukan baru itu saya nggak ganti uang ya? Loh, nggak ada hubungannya ganti uang sama enggak, Mas sayang. Kamu hanya boleh, visamu turun aja hanya boleh bayar 10%. Berarti kamu nggak boleh bayar apa-apa, sayang. Oh, iya, Pak. Sudah ya?
Makasih pencerahannya. Siap, terima kasih. Teman-teman ini bagian potong-potong dijelaskan ya. Enggak, mari ngono dipotong sing tugel-tugel mari ngono seolah-olah saya menentang agen-agen lain. Enggak ya, ini adalah sebagai contoh kenapa sih Koko Thomas itu saya izinkan buat agen. Karena apakah yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Koko Thomas? Jadi kenapa saya tidak ingin kalian terpedaya oleh agen-agen yang mau menang sendiri. Terus kalian didendo. Wah, banyak sekali agen-agen yang berkedok menolong, tapi akhirnya bayar 3.000, 5.000, 4.000. Alah, 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 alah. Lek kamu berani level, kamu ngomong-ngomong bayar 10%. Kalau tempatnya Koko Thomas, ya memang nggak bayar. Bagaimana mungkin bayar 24 juta? Oh, di sini anak-anaknya itu 10% pun tidak diminta. Kenapa saya berani mengatakan ini? Memang itu nyata. Jadi sekali lagi, jika kalian nih mendengar ada mau cancel job, terus habis itu disuruh bayar lebih dari uang medikal, itu salah. Itu salah. Itu tidak benar. Kecuali kamu cancel job posisimu di Indonesia ya Mbak ya. Kamu hamil atau apa, itu saya kurang tahu tentang Indonesia ya. Tapi setahu saya kalau di sini, sekali lagi kalau di sini, kalian cancel job, itu nggak boleh bayar lebih dari 10%. Medikalmu juga lek kamu suruh bayar medikal hasil medikalmu itu ambilen. Ya, bisa difahami ya, hasil medikalmu dijauh. Sampai paham ini bagian editing. Jadi kalau kamu mau cancel job, apakah boleh? Boleh. Majikan juga boleh kok cancel kamu. Kenapa giliran kamu nggak boleh cancel job? Cuman kalau kamu di cancel job, kamu disuruh bayar lebih dari 10%, kamu boleh lapor sama KJRI. Kamu hanya boleh menggantikan uang medikal. Karena itu medikalmu sendiri. Tapi harus diambil hasil medikal. Hasil medikalmu itu juga. Hasil medikalmu itu ambilan. Jangan sampai kamu memberikan uang medikal tapi hasil medikalmu nggak dikasihkan ke kamu. Jadi bagian editor ingat ya, boleh cancel job tapi nggak boleh bayar lebih dari 10%. Dan sebenarnya tidak perlu bayar. Kamu hanya bayar uang ganti medikalmu saja, karena itu medikalmu sendiri. Jadi kalau visamu belum turun, kamu itu tidak boleh ditarik biaya apapun. Nah ini yang beratnya jadi agent. Kenapa saya bilang, jadi agent ini ya susah, lek giliran cancel ngene diamuk karo bose. Ya, paham ya? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seringkali ditanyakan cancel job. Sudah ada jawabannya ya. Kalau cancel job itu seperti apa dan bagaimana? Jadi kalian kalau menggantikan uang ya itu uang medikal itu aja, selebihnya enggak. Mungkin nanti ada pencerahan-pencerahan atau ada orang-orang yang akan lebih lihai daripada saya. Mungkin ada orang-orang yang lebih jos gandos informasinya dari saya, pasti nanti akan membuat review-review dengan apa yang saya sampaikan. Tapi saya sebagai mantan staff agent hanya ingin bilang, yo lek kamu suruh bayar saya, kasih saya bukti bayar apa aja. Bener gak sih? Kalau kamu memaksa, apalagi disuruh bayar lebih dari 10%, ya laporkan saja. Karena setahu saya, dengan peraturan yang ada itu nggak boleh narik cecenya lebih dari 10%. Apapun alasannya. Bener nggak sih? Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya udah. Sempat saya dikritik oleh majikan, kenapa? Enak dong cecenya, tidak bertanggung jawab seandainya dia tidak sebelum tanda tangan, dia pingin cancel kapanpun enak dong. Ya mendingan cancel sebelum visanya turun daripada visanya turun majikan baru jahat. Apalagi bagi kalian yang disuruh part-time, sikung itu. Wah, jangan mau itu. Hasilnya itu tidak benar. Jadi jangan mau suruh part-time sebelum visamu turun. Giliran di cancel kamu yang coto. Ya teman-teman ya, kamu tidak akan mendapatkan hak-hakmu. Jangan mau part-time sebelum visamu turun. Saya sudah mengingatkan itu. Sikong pun nggak boleh. Karena apa? Giliran di cancel kamu nggak dapat apa-apa dari majikanmu. Kamu yang rugi. Kamu yang rugi. Paham ya, Dek ya? Paham? Jangan mau suruh-suruh part-time sama agenmu itu. Ngono lek mbowengok kaya yo lek ngeritik aku staffe kaya yo. Giliran enek masalah anak buahe ngomong part-time. Eish. Mbuh, sekarat. Ora ngurusi wong. Luwe aku rek.
Tak goleki iki lho. Maksudnya piye? Gak paham. Ora paham aku maksudmu mbak apa kowe? Aduh, sebentar, sebentar. Aku nyari orang ini sekarang. Paham ya? Teman-teman sudah paham ya? Suaranya banter ora, Rek? Oh, oke, sebentar. Sebentar, ini kasus Thailand ini. Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Heeh. Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu?